Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan fungsi supplier dan juga retur di sini ya. Yang pertama saya akan coba menjelaskan fungsi dari menu supplier. Itu Anda tinggal mengklik tombol di sini, tombol supplier. Nah, maka akan muncul jendela tampilan form supplier di sini. Apa fungsinya? Fungsi dari form supplier ini adalah sebagai penyimpan data-data supplier yang Anda miliki gitu ya. Nantinya si data supplier ini itu akan dibutuhkan sekali pada saat Anda akan melakukan proses retur produk gitu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Itu cukup mudah. Di sini hanya ada 3 fungsi utama ya. Yang pertama itu menambahkan supplier, menghapus ya, dan juga mengubah atau mengedit gitu ya. Contoh misalnya saya akan menghapus gitu ya. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi maaf kalau misalnya kata-katanya sedikit nyeleneh gitu ya. Misalnya saya akan menghapus ini misalnya. Tinggal di double klik ya. Kalau misalnya tidak jadi, klik reset di sini. Double klik, kemudian klik hapus. Oke. Nah, datanya akan terhapus. Kemudian bagaimana caranya untuk mengubah? Mengubah caranya cukup mudah. Tinggal double klik lagi di sini, kemudian misalnya ini semfak aja gitu ya. Semfak, kemudian klik ubah. Oke, berhasil dirubah. Nah, kemudian kalau misalnya ingin menambahkan supplier, tinggal klik saja di sini, ID-nya berapa. Ini diusahakan seunik mungkin ya. Yang pasti tidak boleh melebihi dari kolom ini ya. Di sini saya menginisialisasikan ID supplier itu diawali dengan huruf T gitu ya. Misalnya T 112. Nama suppliernya misalnya apa? CV Indah Berseri misalnya ya. Kemudian alamatnya di mana? Saya di sini alamatnya misalnya Subang saja. Subang. Bisa Anda ketikkan alamat lengkapnya gitu ya di sini. Kemudian nomor teleponnya berapa? Misalnya 0852 555 555, kemudian berapa? 555 misalnya. Nah, setelah selesai klik tambah di sini. Oke ya. Kita lihat ini ada sudah masuk datanya Indah Berseri. Nah, jika misalnya Anda memiliki banyak sekali data supplier, kemudian ingin mencari supplier yang Anda cari, ketikkan di sini saja langsung. Misalnya di sini TB Singa. Oke, cari. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya si form supplier ini sebagai penyimpan data-data supplier yang Anda miliki gitu ya. Oke, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari fitur retur di sini ya. Klik tombol retur di sini, klik. Oke, di sini sudah muncul tampilan returnya. Di sini sudah pasti Anda akan menemukan kriteria pencarian ya. Misalnya Anda ingin mencari produk yang akan diretur berdasarkan kode barang misalnya. Jadi nanti jika Anda menggunakan barcode scanner, Anda tinggal men-scan barcode yang ada di produknya. Kemudian setelah barcode-nya masuk di sini, klik pencarian gitu ya. Misalnya saya tidak akan menggunakan proses ini, langsung saja misalnya saya akan meretur ini misalnya. Perhatikan stoknya ya. Jadi sebelum diretur ini, stok dari item 123 bendera coklat ini adalah 28 piece. Bagaimana setelah diretur? Misalnya saya akan meretur ini karena produk ini itu sudah kadaluarsa atau expired gitu ya. Tinggal double klik saja. Double klik. Nah, kemudian di sini ada nomor retur. Anda wajib memasukkan nomor returnya gitu ya supaya menjadi penanda gitu ya. Klik tombol yang di sini nih, next. Misalnya saya akan dimulai dari angka 1001 misalnya ya. Kemudian tanggal returnya juga Anda bisa rubahnya di sini. Misalnya kalau mengikuti tanggal sekarang ya sudah jangan dirubah gitu ya. Nah, nantinya ketika kita sudah menginput nama-nama supplier di form supplier tadi, itu akan muncul di sini gitu ya. Nama suppliernya siapa misalnya? Misalnya Cangcut Corp misalnya. Oke, barcode-nya ini. Oke. Berapa quantity item yang akan diretur? Misalnya saya akan
retur ini tuh sebanyak 3 gitu ya, supaya jadi penanda nih. Ini kan 28. Nah, setelah dilakukan proses retur harusnya ini menjadi 25 gitu ya. Nah, setelah quantity itemnya ini terisi, maka langkah selanjutnya klik validate di sini. Oke, klik validate. Nah, validasi berhasil. Klik OK. Status waiting process. Oke. Jadi di sini sudah statusnya itu waiting process. Jadi menunggu untuk diproses. Jika Anda sudah yakin bahwa item ini yang akan diretur, klik proses. Jika misalnya tidak yakin, itu gimana? Anda tinggal double klik saja di sini, masuk lagi datanya ke sini, kemudian jika ingin dilakukan proses edit ya tinggal edit saja. Misalnya kuantitinya bukan 3, misalnya 2. Klik edit di sini. Oke. Kita lihat, nah ini sudah 2 ya. Misalnya saya kembalikan lagi nih jadi 3. Klik 3 di sini, oke. Kemudian misalnya ini nih. Wah, nama supplier tidak boleh kosong. Nah, itu ya. Oke, nama suppliernya misalnya ini Cilok misalnya. Oke, ini juga 1001, ini tanggalnya disamakan saja ya, 31 bulan 5. Oke, sudah masuk. Klik validate. Oke, berhasil ya. Status waiting process. Baik. Nah, misalnya si item 234 filter ini itu tidak jadi diretur nih. Bagaimana caranya? Double klik saja di sini ya. Double klik, kemudian klik delete. Nah, data yang dihapus tidak akan dikembalikan. Anda yakin ini menghapus? Oke, yes saja ya. Oke, sehingga yang benar-benar akan diretur ini hanya item 123 bendera coklat gitu ya. Oke, karena di sini statusnya waiting process, maka untuk melanjutkan proses itu klik tombol proses di sini ya. Klik tombol proses, nah maka akan muncul progress bar seperti ini. Jadi sebelumnya si 123 bendera coklat ini stoknya itu 28 ya, harusnya ketika dilakukan proses retur sebanyak 3 tadi stoknya itu menjadi 25 gitu ya. Oke, di sini sudah ada jendela pemberitahuan bahwa proses retur sudah berhasil. Klik OK. Kita lihat ya inventorinya. Nah, ini sudah menjadi 25 ya. Tadi itu kan si 123 bendera coklat itu stoknya 28. Setelah dilakukan proses retur, karena item ini misalnya expired atau rusak kemasan ataupun hal-hal lainnya gitu ya, diretur sebanyak 3, maka stoknya pun akan berkurang gitu, 3. Oke. Kemudian ini kan proses retur, dalam artian saya tidak akan menjelaskan ya retur itu apa sih. Saya harap Anda itu sudah mengetahui apa itu retur gitu ya. Nah, kemudian jika retur tersebut sudah dilakukan proses, bagaimana langkah selanjutnya? Jadi kan hasil retur tersebut harus dikirimkan ke suppliernya gitu ya, bahwa di toko yang saya miliki itu misalnya ada produk yang harus diretur dan harus diambil oleh supplier gitu. Itu kan harus ada buktinya. Nah, buktinya itu di sini akan dicetak berupa form ya, form retur gitu. Di mana saya mendapatkannya itu akan ada di sini, print data. Oke, klik print data, kemudian masuk ke menu retur. Nah, di sini sudah ada langsung. Oke, si Changcut Corp. Oke, sebanyak 3 piece. Bagaimana cara untuk mencetak data ini? Oh sorry, harap masukkan nomor retur terlebih dahulu. Oke, kita masukkan nomor returnya. Di sini itu nomor returnya tadi berapa? RTN 1001. Nah, RTN ini adalah inisial dari retur. Ini tuh return ya. Jadi saya tulisnya sebagai RTN strip 1001. Kita masukkan di sini. RTN 1001, kemudian klik cari ya. Oke, setelah didapatkan klik select. Print retur selected. Oke, kemudian klik preview di sini kalau misalnya kita ingin melihat tampilan returnya. Nah, maka nanti ini akan seperti ini ya tampilan returnya jika ingin di print. Kalau misalnya Anda ingin menyimpannya itu cukup mudah ya. Tinggal klik select saja. Oh, sorry, masukkan lagi di sini RTN 1001. Kemudian klik search. Oke, kemudian select. Oke, kemudian
Wis, kok nggak ada? Oke, kembali dulu deh, kembali dulu. Oke. Oh ini sorry, ini ada di ordering ya, harusnya ada di retur ya. RTN 1001 misalnya, kemudian search, kemudian select. Nah, oke. Kemudian Anda bisa mengekstraknya ke file PDF gitu ya. Klik ekstrak. Kemudian Anda misalnya di sini menyimpannya di mana nih? Di aplikasi toko deh. Di aplikasi toko ditambahkanlah di sini misalnya tanggal 31/05/2021 misalnya. Oke, save. Oke, ini proses mengekstrak. Oke. Nah, setelah data produk yang akan diretur ini sudah diekstrak ke dalam bentuk PDF, ataupun Anda bisa langsung melakukan proses print untuk mencetak bukti returnya, Anda selanjutnya ya tinggal dikoordinasikan saja sama suppliernya gitu ya, supplier yang tadi sudah dipilih. Karena misalnya saya itu ingin memberikan bukti hasil returnya itu ke supplier dengan cara mengirimkan berkasnya, tadi dilakukanlah proses ekstrak data gitu ya. Jadi data ini itu disimpan ke dalam bentuk PDF. Kita lihat filenya. Nah, tadi itu apa? Di di mana? Di aplikasi toko ya. Nah, ini ya datanya. Nah, ini ya datanya. Jadi ini adalah sebagai bukti untuk supplier bahwa kita memiliki produk atau barang dengan nama 123 bendera coklat yang ingin diretur, kuantitinya 3. Di sini juga dijelaskan returnya RTN, kemudian suppliernya, dan request from toko Haji Ridwan gitu ya. Nah, ini itu toko ini tuh sesuai dengan sesuai dengan ini ya, toko Haji Ridwan. Oke. Nah, misalnya ini akan diberikan nih bukti ini ya, tinggal dikirimkan saja gitu ya, misalnya melalui WhatsApp ataupun email. Jadi Anda tinggal mengirimkan saja file PDF ini ke suppliernya bahwa ini loh, saya punya produk yang harus diretur karena rusak kemasan atau karena sudah expired. Berikut dengan foto-foto buktinya mungkin ya. Jadi ada foto fisik bukti barangnya kalau memang barang itu benar-benar sudah expired atau rusak kemasan, dan juga bukti pendataannya gitu ya. Ini berupa bukti ke dalam PDF ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki printer besar ya, bukan printer thermal, jadi Anda langsung mencetaknya saja, terus diberikanlah data ini ke suppliernya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya penjelasan fungsi dari menu supplier dan juga retur. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan apa itu retur. Saya harap Anda mencari referensi ya. Kalau misalnya belum tahu apa sih retur, ya tinggal browsing saja gitu ya di Google, retur itu apa gitu. Jadi di aplikasi ini sudah disediakan lah fungsi retur. Oh ya, ada yang saya lewatkan juga ya tadi ya. Oke, di sini ada tombol fix error system. Apa gunanya ini? Ini adalah untuk nge-refresh. Oke, kalau misalnya datanya di sini itu ada yang error dan lain-lain, klik tombol fix error system. Nanti ini akan otomatis merefresh programnya gitu ya. Kemudian di sini juga ada tanda palu di sini ya. Tanda palu ini untuk mereset nomor retur. Ini kan Anda bisa memilih nih nomor retur, banyak sekali ya nomor retur. Oke, kalau misalnya nomor retur ini sudah penuh, Anda tinggal klik ini. Nah, Anda akan mereset ulang retur number. Oke, yes saja. Nanti nomor retur di sini akan terreset ya. Kemudian di sini ada tanggal retur ya. Sudah jelas lah, ini fungsinya untuk memilih kapan atau tanggal berapa produk ini diretur gitu ya. Oke, kemudian apalagi? Sudah ya. Kalau misalnya reset ini tuh digunakan untuk mereset aja sih. Kalau misalnya ini nggak jadi nih, misalnya 2, oh ternyata nggak jadi ya, tinggal reset saja gitu ya. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.